Arab Saudi merupakan salah satu negara modern yang sejak awal berdirinya tidak pernah lepas dari satu pusat kekuasaan yang sama. Sejak diproklamasikan, negara ini berada di bawah kendali keluarga Saud dengan struktur kekuasaan yang terpusat dan relatif stabil hingga hari ini. Di permukaan, stabilitas ini tampak utuh, seolah terbentuk secara alami. Namun jika ditelusuri lebih jauh, fondasinya justru dibangun melalui perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat. Sebelumnya, Hijaz yang mencakup Mekah dan Madinah merupakan salah satu wilayah kekuasaan Ottoman yang dipimpin oleh Syarif Hussein bin Ali. Sebagai penjaga dua kota suci, ia memiliki legitimasi keagamaan yang kuat. Di bawah kepemimpinannya, wilayah ini berkembang sebagai ruang yang relatif terbuka, tempat berbagai praktik keagamaan hidup berdampingan dalam satu struktur yang tidak sepenuhnya terpusat. Namun dalam waktu kurang dari 2 dekade, arah itu berubah. Kekuasaan di Hijaz bergeser ke Abdul Aziz Ibn Saud, seorang pemimpin dari Najd yang membangun kekuatannya melalui konsolidasi militer dan jaringan loyalitas yang terorganisir. Pergeseran ini tidak hanya mengganti siapa yang berkuasa, tetapi juga mengubah cara kekuasaan dijalankan. Dari struktur yang longgar menjadi sistem yang lebih terpusat dan terkontrol. Perubahan tersebut tidak terjadi dalam ruang yang sepenuhnya tertutup. Di balik perubahan yang berlangsung, terdapat dinamika yang lebih luas, di mana kekuatan dari luar kawasan turut membentuk kondisi, membuka peluang, dan membiarkan keseimbangan bergeser pada momen-momen yang menentukan. Seiring itu, arah kehidupan keagamaan di Hijaz pun ikut berubah. Pendekatan yang berakar pada Wahabisme mulai mengambil peran lebih besar, mendorong penyeragaman praktik dan membatasi ruang bagi variasi yang sebelumnya ada. Dalam waktu singkat, wilayah yang dulunya menjadi titik pertemuan berbagai tradisi berubah menjadi sistem dengan standar yang lebih terkonsolidasi. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana kekuasaan itu berpindah, tetapi mengapa tokoh dengan legitimasi kuat justru kehilangan pijakannya? Mengapa kekuatan dari pinggiran mampu mengambil alih pusat otoritas yang telah mapan? Dan bagaimana sebuah wilayah bisa bergerak begitu cepat menuju satu arah yang jauh lebih seragam? Inilah kisah tentang Arab Saudi, tentang kekuasaan yang tidak selalu dimenangkan oleh legitimasi, tentang perubahan yang tidak sepenuhnya terjadi secara alami, dan tentang satu arah yang terbentuk dalam waktu singkat namun bertahan hingga hari ini. Selama berabad-abad, wilayah Arab berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, sebuah kekuatan besar yang berpusat di Istanbul. Namun, kekuasaan ini tidak selalu hadir dalam bentuk kontrol langsung di setiap wilayah. Sebaliknya, Ottoman mengelola daerah-daerah seperti Hijaz melalui sistem administratif yang menggabungkan otoritas pusat dengan peran elit lokal. Di kota-kota penting seperti Mekah dan Madinah, kekuasaan dijalankan oleh pemimpin setempat yang tetap diakui selama mereka mempertahankan loyalitas kepada Istanbul. Dalam praktiknya, sistem ini menciptakan keseimbangan yang relatif stabil. Jalur perdagangan tetap berjalan, ibadah haji dapat berlangsung tanpa gangguan besar, dan konflik internal bisa dikendalikan melalui legitimasi dari pemerintah pusat. Namun, stabilitas ini bukan berarti kemandirian. Keputusan-keputusan penting tetap berada di tangan Ottoman, mulai dari penunjukan pejabat hingga pengaturan keamanan wilayah. Elit lokal, termasuk keluarga-keluarga berpengaruh di Hijaz, hanya memiliki ruang terbatas. Mereka menjalankan kekuasaan, tetapi tetap berada dalam batas yang telah ditentukan oleh pusat. Jarak geografis antara Istanbul dan wilayah Arab juga menjadi faktor penting. Hijaz yang berada jauh di selatan bukan prioritas utama dibandingkan wilayah lain yang lebih strategis secara militer dan ekonomi. Akibatnya, pengawasan dari pusat sering bersifat tidak langsung dan bergantung pada perantara lokal untuk menjaga stabilitas. Secara formal, kekuasaan Ottoman tetap dominan. Namun dalam praktik sehari-hari, kehadiran mereka tidak selalu terasa dalam setiap keputusan. Di sisi lain, pola ini secara perlahan membentuk ketergantungan. Selama sistem tetap stabil, tidak ada dorongan kuat untuk membangun pemerintahan yang benar-benar mandiri. Kekuatan militer tetap terpusat.
koordinasi antar wilayah terbatas, dan pengalaman mengelola negara secara independen tidak berkembang. Ketika otoritas Ottoman melemah, wilayah-wilayah ini tidak memiliki fondasi politik yang cukup kuat untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Dari luar, kondisi ini tampak sebagai ketertiban yang terjaga. Namun di balik itu, terdapat ketergantungan pada satu pusat kekuasaan yang jauh. Selama pusat itu bertahan, sistem tetap berjalan, tetapi stabilitas tersebut mulai terguncang. Kelemahan sistem ini perlahan muncul ke permukaan. Dan pada titik ini, ruang kekuasaan yang sebelumnya terkunci mulai terbuka, memberi ruang bagi kekuatan lain untuk masuk dan membentuk arah baru di kawasan. Ketika Perang Dunia I meletus pada tahun 1914, posisi Kekaisaran Ottoman tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Setelah berabad-abad menjadi kekuatan besar, Ottoman menghadapi tekanan internal dan eksternal yang semakin berat. Saat memutuskan bergabung dengan blok sentral bersama Jerman, wilayah Arab di bawah kekuasaannya ikut terseret ke dalam konflik global. Jalur komunikasi, pelabuhan, serta rute perdagangan di Timur Tengah pun berubah menjadi aset strategis yang diperebutkan, bukan lagi sekadar wilayah administratif. Bagi Inggris, kawasan ini memiliki arti yang jauh melampaui letak geografisnya. Terusan Suez menjadi jalur vital yang menghubungkan Inggris dengan India, koloni terpentingnya saat itu. Stabilitas di Mesir dan sekitarnya menjadi prioritas utama karena gangguan kecil saja bisa berdampak langsung pada jalur logistik dan ekonomi Inggris. Selain itu, meningkatnya ketergantungan terhadap minyak menjadikan kawasan Timur Tengah, terutama wilayah Persia dan Teluk, sebagai kepentingan jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, Inggris tidak hanya melihat Ottoman sebagai musuh militer, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat dilemahkan dari dalam. Salah satu cara yang ditempuh adalah menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok di dunia Arab. Pendekatan ini dilakukan secara hati-hati dan tidak selalu terbuka. Inggris membuka jalur komunikasi dengan sejumlah tokoh dan kelompok yang memiliki posisi strategis dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kepentingan yang ingin dicapai. Di satu sisi, Inggris menjalin hubungan dengan pemimpin lokal seperti Sharif Hussein bin Ali di Hijaz yang memiliki legitimasi keagamaan dan pengaruh di wilayah suci. Di sisi lain, Inggris juga menjaga hubungan dengan kekuatan lain di kawasan, termasuk kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Meskipun pendekatan ini tidak selalu konsisten, tujuannya tetap sama, memberi tekanan pada Ottoman dari berbagai arah secara bersamaan. Dengan cara ini, dunia Arab tidak lagi berdiri sebagai entitas yang bergerak sendiri, melainkan menjadi bagian dari perhitungan strategis yang lebih besar. Setiap wilayah, tokoh, dan keputusan mulai ditempatkan dalam kerangka konflik global yang melibatkan kekuatan besar. Perang yang awalnya berpusat di Eropa perlahan meluas dan Timur Tengah menjadi salah satu panggung penting dalam dinamika tersebut. Dalam situasi yang semakin kompleks ini, komunikasi yang dibangun Inggris mulai menunjukkan hasil. Pernyataan yang disampaikan memang tidak selalu berbentuk kesepakatan resmi, tetapi cukup untuk membangun harapan. Kalimat yang digunakan dirancang agar dapat diterima oleh pihak yang diajak bekerja sama tanpa harus mengikat secara mutlak. Dari sinilah janji-janji mulai muncul, dirumuskan cukup jelas untuk diyakini, namun tetap menyisakan ruang tafsir yang luas saat harus diwujudkan. Ketika tekanan perang semakin meluas, komunikasi antara Sharif Hussein bin Ali dan perwakilan Inggris mulai memasuki tahap yang lebih formal. Sejak tahun 1915, serangkaian surat dikirim antara Hussein, penguasa Hijaz dengan legitimasi keagamaan yang kuat, dan Sir Henry McMahon, komisaris tinggi Inggris di Mesir. Korespondensi ini bukan sekadar pertukaran pesan diplomatik biasa, melainkan bagian dari upaya Inggris untuk mendorong terbentuknya perlawanan terhadap Ottoman dari dalam wilayah Arab. Dalam surat-surat tersebut, Sharif Hussein mengajukan satu tuntutan yang cukup jelas, pengakuan atas kemerdekaan wilayah Arab setelah perang berakhir. Ia membayangkan terbentuknya sebuah entitas politik yang mencakup sebagian besar wilayah Arab di bawah kekuasaan Ottoman dari Suriah hingga Yaman. Permintaan ini disampaikan dengan latar posisi yang ia miliki sebagai penjaga dua kota suci, Mekah dan Madinah, serta tokoh yang memiliki pengaruh moral di dunia Islam.
Jawaban dari Henry McMahon pada dasarnya memberikan sinyal dukungan, tetapi tidak sepenuhnya tegas. Dalam beberapa surat balasannya, McMahon menyatakan bahwa Inggris siap mengakui dan mendukung kemerdekaan Arab dalam batas-batas tertentu. Namun ketika membahas wilayah secara spesifik, muncul pengecualian yang dirumuskan dengan bahasa yang tidak sepenuhnya rinci. Beberapa daerah disebutkan secara eksplisit, sementara yang lain hanya digambarkan melalui batas geografis yang terbuka untuk interpretasi. Ambiguitas ini menjadi bagian penting dari keseluruhan komunikasi tersebut. Bagi Syarif Hussein, isi surat itu cukup untuk membangun keyakinan bahwa Inggris akan mendukung terbentuknya negara Arab merdeka setelah Ottoman runtuh. Ia membaca janji tersebut sebagai bentuk komitmen politik yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah besar. Di sisi lain, bagi Inggris, formulasi yang tidak sepenuhnya tegas memberi ruang fleksibilitas. Mereka dapat menjanjikan dukungan tanpa harus terikat pada batas wilayah yang pasti, sambil menjaga kepentingan strategis lain tetap terbuka. Seiring waktu, makna dari surat-surat ini tidak lagi berhenti pada teks yang tertulis. Ia mulai memengaruhi keputusan yang diambil di lapangan. Harapan akan kemerdekaan mendorong terbentuknya persepsi bahwa kerjasama dengan Inggris bukan sekadar taktik sementara, melainkan langkah menuju perubahan besar dalam struktur politik kawasan. Optimisme ini tumbuh bukan karena kepastian mutlak, tetapi karena janji tersebut cukup kuat untuk dipercaya di tengah situasi perang yang penuh ketidakpastian. Dalam kondisi seperti itu, batas antara komitmen dan interpretasi menjadi semakin tipis. Apa yang bagi satu pihak dianggap sebagai kesepakatan, bagi pihak lain tetap berada dalam wilayah kemungkinan. Namun selama tujuan jangka pendek, melemahkan Ottoman masih menjadi prioritas, perbedaan tafsir ini belum dipertanyakan secara terbuka. Seiring meningkatnya kepercayaan terhadap arah kerjasama ini, janji yang tertuang dalam korespondensi tersebut mulai bergerak keluar dari ruang diplomasi. Ia tidak lagi hanya menjadi pertukaran kata-kata, tetapi mulai memengaruhi tindakan di lapangan, mendorong langkah konkret yang terlibat langsung dalam dinamika perang yang sedang berlangsung. Pada tahun 1916, setelah rangkaian komunikasi yang membangun harapan, pemberontakan Arab terhadap Kekaisaran Ottoman akhirnya dimulai. Syarif Hussein bin Ali memproklamasikan perlawanan terbuka di Hijaz, menandai perubahan besar dari posisi sebelumnya dalam kerangka kekuasaan Ottoman. Langkah ini bukan keputusan spontan, melainkan hasil dari keyakinan bahwa dukungan eksternal, terutama dari Inggris, akan membuka peluang nyata untuk membangun masa depan politik yang berbeda. Di lapangan, pemberontakan ini tidak berdiri sendiri. Inggris memberikan bantuan dalam bentuk senjata, dana, serta dukungan logistik yang memungkinkan pasukan Arab bergerak lebih efektif. Jalur kereta api Hijaz sebagai salah satu infrastruktur penting Ottoman berulang kali diserang untuk memutus suplai dan komunikasi. Operasi-operasi ini tidak hanya mengganggu stabilitas militer Ottoman, tetapi juga menunjukkan bahwa perlawanan lokal dapat terintegrasi dengan strategi perang yang lebih luas. Salah satu figur yang sering muncul dalam fase ini adalah Thomas Edward Lawrence, seorang perwira Inggris yang berperan sebagai penghubung antara komando Inggris dan pasukan Arab. Kehadirannya memperkuat koordinasi di lapangan, sekaligus menciptakan kesan bahwa kerjasama ini berjalan dalam satu arah. Lawrence tidak hanya membawa dukungan teknis, tetapi juga membantu merancang operasi yang menyesuaikan kondisi geografis gurun dan mobilitas pasukan Arab, sehingga serangan mereka menjadi lebih efektif terhadap posisi Ottoman. Seiring waktu, beberapa keberhasilan strategis mulai terlihat. Kota-kota penting seperti Aqaba berhasil direbut, membuka jalur baru bagi operasi militer dan distribusi logistik. Setiap kemenangan di lapangan memperkuat keyakinan bahwa kerjasama ini bergerak menuju tujuan yang sama. Bagi pasukan Arab, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa janji yang pernah disampaikan memiliki dasar nyata.
Kepercayaan terhadap Inggris tidak hanya bertahan tetapi justru meningkat seiring hasil yang dicapai di medan perang. Namun dinamika ini tidak sepenuhnya simetris. Bagi Inggris, pemberontakan Arab berfungsi sebagai salah satu elemen dalam strategi yang lebih besar untuk melemahkan Ottoman dari berbagai sisi. Dukungan yang diberikan tidak hanya bertujuan membantu sekutu lokal, tetapi juga memastikan jalur-jalur penting tetap berada di bawah pengaruh mereka. Sementara itu, bagi pihak Arab, keterlibatan ini dipahami sebagai langkah menuju kemerdekaan yang telah dijanjikan. Dua kepentingan yang tampak berjalan beriringan, pada praktiknya tidak selalu memiliki titik akhir yang sama. Meski perbedaan ini belum sepenuhnya terlihat di permukaan, suasana di lapangan tetap dipenuhi semangat dan keyakinan. Koordinasi yang berjalan efektif, keberhasilan demi keberhasilan, serta komunikasi yang terus dijaga menciptakan gambaran bahwa kedua pihak berada dalam satu tujuan yang selaras. Dalam kondisi perang yang penuh ketidakpastian, hasil konkret di lapangan menjadi dasar utama untuk mempercayai arah kerjasama ini. Namun, ketika operasi militer terus berlanjut dan kemenangan mulai terkumpul, muncul pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Apa yang sebenarnya telah disepakati di balik semua ini, dan sejauh mana kesepahaman tersebut benar-benar mencerminkan masa depan yang dijanjikan? Karena pada saat kerjasama ini terlihat paling solid, terdapat lapisan lain dari kesepakatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Di saat pemberontakan Arab terus bergerak di lapangan dan kepercayaan terhadap arah kerjasama masih terjaga, terdapat perkembangan lain yang berlangsung jauh dari medan perang. Pada tahun 1916, Inggris dan Prancis menyepakati sebuah perjanjian rahasia yang kemudian dikenal sebagai Sykes-Picot Agreement. Perjanjian ini tidak melibatkan perwakilan Arab, namun secara langsung membahas masa depan wilayah yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Ottoman, wilayah yang sedang diperjuangkan oleh pasukan Arab dengan harapan kemerdekaan. Isi perjanjian tersebut secara garis besar membagi kawasan Timur Tengah ke dalam beberapa zona pengaruh. Inggris dan Prancis menetapkan wilayah mana yang akan berada di bawah kendali langsung dan mana yang menjadi wilayah pengaruh tidak langsung. Prancis diarahkan untuk menguasai wilayah Suriah dan Lebanon, sementara Inggris menargetkan wilayah Irak dan kawasan strategis di sekitar Teluk. Palestina ditempatkan dalam kategori tersendiri, dirancang berada di bawah pengaturan internasional. Garis-garis pembagian ini tidak ditarik berdasarkan struktur sosial lokal atau aspirasi politik masyarakat setempat, melainkan mengikuti pertimbangan strategis yang berkaitan dengan jalur perdagangan, akses militer, dan kepentingan jangka panjang. Bagian terpenting dari perjanjian ini bukan hanya isinya, tetapi juga cara ia disusun. Sykes-Picot dirancang dalam ruang diplomasi tertutup pada waktu yang sama ketika Inggris menjalin komunikasi dengan pihak Arab melalui jalur lain. Dua proses ini berjalan paralel tanpa bersinggungan secara terbuka. Di satu sisi, janji tentang kemerdekaan terus disampaikan kepada tokoh-tokoh Arab. Di sisi lain, batas-batas wilayah masa depan telah digambar tanpa melibatkan mereka yang akan terdampak langsung. Kondisi ini menciptakan situasi yang tidak sepenuhnya terlihat di permukaan. Di medan perang, kerjasama tetap berjalan dan keberhasilan militer terus memperkuat keyakinan bahwa arah yang ditempuh sudah tepat. Namun di luar itu terdapat peta yang berbeda, sebuah rancangan yang tidak disusun untuk memenuhi aspirasi kemerdekaan, melainkan untuk memastikan wilayah-wilayah penting tetap berada dalam jangkauan pengaruh kekuatan Eropa setelah perang berakhir. Informasi mengenai perjanjian ini tidak segera diketahui oleh pihak Arab. Selama beberapa waktu, keberadaannya tetap tersimpan dalam lingkaran terbatas para diplomat dan pejabat tinggi. Akibatnya, keputusan yang diambil di lapangan tetap didasarkan pada pemahaman yang tidak lengkap. Kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi sebelumnya tidak memiliki akses terhadap keseluruhan gambaran yang sedang dirancang di tingkat yang lebih tinggi. Ketika perjanjian ini akhirnya terungkap ke publik pada tahun 1917 melalui bocoran yang dipublikasikan setelah Revolusi Rusia, dampaknya tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap keseluruhan proses yang sedang berlangsung.
Apa yang sebelumnya dipahami sebagai kerjasama menuju tujuan bersama mulai dipertanyakan kembali. Batas antara janji dan kepentingan menjadi semakin jelas, memperlihatkan bahwa tidak semua pihak bergerak dengan asumsi yang sama. Dalam konteks ini, Sykes-Picot bukan sekadar kesepakatan pembagian wilayah. Ia menunjukkan bahwa sejak awal masa depan kawasan telah diposisikan dalam kerangka yang berbeda dari yang dibayangkan oleh sebagian pihak yang terlibat langsung di lapangan. Perjanjian ini menjadi salah satu titik penting yang memperlihatkan adanya lapisan lain dalam dinamika perang. Lapisan yang tidak selalu terlihat tetapi memiliki pengaruh besar terhadap arah hasil akhir. Seiring waktu dan semakin banyak kebijakan yang muncul dengan pola serupa, kesan bahwa peristiwa-peristiwa ini berdiri sendiri mulai memudar. Hubungan antar keputusan, janji, dan tindakan menjadi lebih mudah dikenali sebagai bagian dari suatu pola yang konsisten, meskipun tidak pernah dinyatakan secara terbuka sejak awal. Pada tahun 1917, di tengah perang yang belum sepenuhnya berakhir, Inggris kembali mengeluarkan sebuah pernyataan yang membawa konsekuensi besar bagi masa depan kawasan Timur Tengah. Melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour kepada Lord Rothschild, pemerintah Inggris menyatakan dukungannya terhadap pembentukan National Home for the Jewish People di Palestina. Pernyataan ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Secara tekstual, isi deklarasi tersebut tampak sederhana. Inggris menyatakan dukungan terhadap pendirian sebuah tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina dengan catatan bahwa hak-hak sipil dan keagamaan masyarakat non-Yahudi yang telah tinggal di sana tidak boleh terganggu. Namun di balik formulasi yang terlihat hati-hati itu, terdapat implikasi yang jauh lebih kompleks. Palestina pada saat itu bukan wilayah kosong. Ia dihuni oleh populasi Arab yang telah lama menetap dengan struktur sosial dan kehidupan yang terbentuk selama berabad-abad. Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, deklarasi Balfour tidak berdiri sendiri. Ia muncul di tengah rangkaian komunikasi dan kesepakatan yang sebelumnya telah dibangun Inggris dengan berbagai pihak. Di satu sisi, Inggris telah menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Arab melalui korespondensi dengan Sharif Hussein. Di sisi lain, mereka juga menyepakati pembagian wilayah dengan Prancis melalui Sykes-Picot. Kini, melalui deklarasi Balfour, Inggris kembali memberikan komitmen baru yang menyentuh wilayah yang sama, Palestina, dengan arah yang berbeda. Situasi ini menciptakan tumpang tindih yang semakin sulit diabaikan. Wilayah yang dalam satu konteks dijanjikan sebagai bagian dari masa depan Arab, dalam konteks lain dimasukkan ke dalam rencana pengaturan internasional dan kini menjadi bagian dari komitmen baru yang berbeda. Tidak ada satu pernyataan pun yang secara eksplisit membatalkan yang lain. Sebaliknya, semuanya berjalan berdampingan, membentuk jaringan janji yang saling bersinggungan tanpa kejelasan batas. Dari sudut pandang kebijakan, pendekatan seperti ini memberi fleksibilitas bagi Inggris untuk menyesuaikan posisinya sesuai perkembangan situasi. Namun bagi pihak-pihak yang menerima janji tersebut, kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang semakin besar. Setiap komitmen membawa harapan, tetapi ketika dibandingkan satu sama lain, terlihat bahwa arah yang dituju tidak sepenuhnya konsisten. Kesadaran akan hal ini mulai berkembang di kalangan dunia Arab. Informasi yang sebelumnya terpisah mulai dilihat sebagai bagian dari satu gambaran yang lebih utuh. Apa yang awalnya dipahami sebagai rangkaian langkah menuju kemerdekaan perlahan berubah menjadi pertanyaan tentang sejauh mana janji-janji tersebut benar-benar dirancang untuk diwujudkan. Kepercayaan yang sebelumnya dibangun melalui keberhasilan di medan perang mulai dihadapkan pada realitas bahwa tidak semua keputusan diambil dalam kerangka yang sama. Ketika berbagai dokumen dan kebijakan ini ditempatkan dalam satu garis waktu, pola yang terbentuk menjadi semakin jelas. Inggris tidak hanya berinteraksi dengan satu pihak, tetapi dengan banyak pihak sekaligus, masing-masing dengan pesan yang disesuaikan. Setiap komunikasi dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka pendek, tanpa selalu memberi kejelasan tentang bagaimana semua komitmen tersebut akan disatukan dalam hasil akhir. Pada titik ini yang berubah bukan hanya isi janji, tetapi juga cara janji itu dipahami. Ia tidak lagi dilihat sebagai arah yang pasti, melainkan sebagai bagian dari proses yang lebih kompleks, di mana kepentingan yang berbeda berjalan secara paralel.
Dunia Arab yang sebelumnya terlibat dalam dinamika ini dengan harapan yang cukup jelas mulai melihat bahwa ruang geraknya tidak sepenuhnya ditentukan oleh kesepahaman yang terbuka. Ketika perang akhirnya mendekati akhir, semua janji yang telah disampaikan tidak serta-merta mengarah pada satu hasil yang konsisten. Sebaliknya, janji-janji tersebut mulai terwujud dalam bentuk yang tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan awal, membuka fase baru dalam sejarah kawasan yang ditentukan oleh konsekuensi dari keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya. Ketika Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, Kekaisaran Ottoman yang selama berabad-abad menjadi struktur utama di wilayah Arab akhirnya runtuh. Kekuasaan yang sebelumnya terpusat di Istanbul tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengendalikan wilayah-wilayah yang luas dan beragam. Dalam waktu relatif singkat, jaringan administratif, militer, dan politik yang selama ini menjaga keteraturan mulai terlepas satu persatu. Apa yang sebelumnya tampak sebagai sistem yang stabil kini menghilang tanpa pengganti yang sebanding. Runtuhnya Ottoman tidak langsung menghasilkan struktur baru yang siap menggantikan perannya. Wilayah Arab tidak memiliki satu pusat kekuasaan tunggal yang mampu menyatukan berbagai kepentingan lokal menjadi sistem yang terorganisir. Selama berada di bawah Ottoman, banyak fungsi pemerintahan dijalankan dalam kerangka terpusat, sementara kapasitas untuk membangun sistem mandiri tidak berkembang secara merata. Ketika kekuasaan itu hilang, yang tersisa bukan ruang kosong yang netral, melainkan wilayah terbuka dengan berbagai kemungkinan yang belum terarah. Di beberapa tempat, elit lokal mencoba mempertahankan kendali atas wilayahnya masing-masing. Namun upaya ini seringkali terbatas oleh sumber daya yang tidak mencukupi, baik dari sisi militer maupun administratif. Koordinasi antar wilayah juga tidak berjalan efektif karena tidak ada mekanisme yang sebelumnya menghubungkan mereka dalam satu sistem mandiri. Situasi ini membuat banyak wilayah berada dalam kondisi rapuh, tidak lagi di bawah satu kekuasaan besar, tetapi juga belum mampu membangun kekuatan baru yang stabil. Dalam kondisi seperti ini, peran kekuatan luar tidak berhenti seiring berakhirnya perang. Justru sebaliknya, keterlibatan mereka semakin terlihat dalam proses pembentukan tatanan baru. Wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari Ottoman mulai ditempatkan dalam sistem mandat yang dikendalikan oleh Inggris dan Prancis. Pengaturan ini secara formal dikemas sebagai bentuk pengelolaan sementara, tetapi dalam praktiknya tetap mempertahankan pengaruh eksternal atas keputusan-keputusan penting di kawasan tersebut. Akibatnya, arah perkembangan wilayah Arab tidak sepenuhnya ditentukan oleh dinamika internal. Batas wilayah, struktur pemerintahan, hingga prioritas kebijakan seringkali disusun dalam kerangka yang telah ditetapkan dari luar. Bagi sebagian pihak, kondisi ini memberikan stabilitas sementara. Namun bagi yang lain, hal ini menegaskan bahwa kekosongan yang muncul setelah runtuhnya Ottoman tidak benar-benar memberi ruang bagi kemandirian yang sebelumnya diharapkan. Perubahan ini juga membawa dampak psikologis yang tidak kecil. Harapan yang dibangun selama masa perang mulai dihadapkan pada realitas yang berbeda. Janji tentang kemerdekaan yang pernah menjadi dasar kerjasama kini harus berhadapan dengan sistem baru yang tetap melibatkan kontrol eksternal. Apa yang awalnya dipahami sebagai akhir dari satu kekuasaan ternyata menjadi awal dari bentuk pengaruh yang lain. Di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil ini, tidak semua pihak memiliki kemampuan yang sama untuk beradaptasi. Sebagian berhasil menyesuaikan diri dengan struktur baru, sementara yang lain mulai kehilangan pijakan. Dalam ruang yang terbuka, namun tidak sepenuhnya bebas ini, keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Dan bagi beberapa tokoh yang sebelumnya berada di posisi penting, mempertahankan pengaruh menjadi semakin sulit seiring perubahan yang terjadi. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, posisi Syarif Hussein bin Ali tidak lagi sekuat yang dibayangkan sebelumnya. Ia pernah menjadi salah satu tokoh kunci dalam pemberontakan melawan Ottoman, membawa legitimasi keagamaan sebagai penjaga kota suci, serta memainkan peran penting dalam kerjasama dengan Inggris. Namun ketika perang usai dan tatanan baru mulai terbentuk, pengaruh tersebut tidak secara otomatis berubah menjadi kekuatan politik yang stabil. Wilayah yang berada di bawah kendalinya tidak berkembang menjadi struktur negara yang terorganisir dengan baik.
Di Hijaz, kekuasaan Hussein tetap bergantung pada jaringan lokal yang terbatas, tanpa dukungan militer yang cukup kuat untuk mempertahankan wilayah secara luas. Jalur logistik, sistem pertahanan, dan koordinasi administratif tidak dibangun dalam skala yang mampu menghadapi perubahan besar di kawasan. Apa yang sebelumnya terlihat sebagai kepemimpinan yang sah dalam praktiknya menghadapi keterbatasan ketika harus beroperasi dalam situasi pasca perang yang lebih kompleks. Di sisi lain, hubungan dengan Inggris yang sebelumnya menjadi salah satu sumber kekuatan mulai menunjukkan batasnya. Dukungan yang pernah diberikan selama masa perang tidak berlanjut dalam bentuk yang sama setelah tujuan utama melemahkan Ottoman tercapai. Bantuan militer dan politik yang sebelumnya menjadi penopang utama tidak lagi hadir dengan intensitas yang sama. Dalam kondisi ini, ketergantungan yang sempat memberikan keuntungan justru berubah menjadi kelemahan karena tidak ada fondasi alternatif yang cukup kuat untuk menggantikannya. Situasi ini memperlihatkan perbedaan antara legitimasi dan kapasitas. Syarif Hussein memiliki dasar legitimasi yang kuat secara simbolik dan historis, tetapi tidak diiringi dengan kekuatan militer dan organisasi yang memadai. Dalam konteks kawasan yang mulai diisi oleh berbagai kepentingan baru, posisi seperti ini menjadi semakin rentan. Keputusan besar tidak lagi ditentukan hanya oleh pengakuan moral, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengontrol wilayah secara nyata. Sementara itu, perubahan dinamika di kawasan tidak berhenti. Wilayah-wilayah yang sebelumnya diharapkan menjadi bagian dari satu kesatuan politik Arab justru berkembang ke arah yang berbeda. Sebagian berada di bawah pengaruh kekuatan luar, sementara yang lain mulai dikuasai oleh aktor lokal dengan pendekatan yang lebih terorganisir. Dalam proses ini, posisi Hussein semakin terpinggirkan bukan karena hilangnya legitimasi, tetapi karena ketidakmampuan untuk menerjemahkannya menjadi kekuatan yang efektif. Di tengah tekanan ini, pilihan yang tersedia menjadi semakin terbatas. Tanpa dukungan eksternal yang konsisten dan tanpa struktur internal yang cukup kuat, ruang geraknya semakin menyempit. Apa yang pernah menjadi harapan besar, membangun tatanan politik Arab yang mandiri, perlahan berubah menjadi upaya mempertahankan posisi yang semakin sulit dijaga. Pada saat yang sama, perubahan ini tidak terjadi dalam ruang yang kosong. Ketika satu kekuatan mulai kehilangan pijakan, pihak lain secara bertahap memperkuat posisinya, membangun fondasi yang berbeda dan bergerak dengan ritme yang lebih terarah dalam memanfaatkan situasi yang terus berubah. Ketika posisi Syarif Hussein melemah setelah perang berakhir, Abdul Aziz Ibnu Saud justru bergerak dengan langkah yang lebih terukur. Basis kekuatannya di Najd, wilayah pedalaman yang jauh dari pusat perdagangan, memberinya keuntungan strategis. Kontrol bisa dibangun lebih rapat, loyalitas lebih mudah diawasi, dan ekspansi dirancang dari satu pusat komando yang stabil. Dari sini, Ibn Saud tidak sekadar bertahan, tetapi mulai membentuk kekuatan yang siap meluas keluar. Berbeda dengan model kekuasaan yang bertumpu pada legitimasi keturunan atau simbolik, Ibn Saud membangun pijakannya lewat konsolidasi internal yang ketat. Ia memperkuat relasi dengan suku-suku yang bersedia tunduk, menata ulang jaringan loyalitas, dan memastikan otoritas tidak tersebar longgar. Dalam proses ini, ruang otonomi lokal semakin menyempit. Kekuasaan tidak dibangun dari kesepahaman setara, melainkan dari penegasan ulang siapa yang memerintah dan siapa yang harus mengikuti. Ekspansi dari Najd ke wilayah lain tidak berlangsung secara alamiah atau sepenuhnya diterima. Di banyak tempat, perluasan ini memicu resistensi lokal. Kelompok yang telah lama hidup dengan struktur dan kebiasaan sendiri kini harus menghadapi kekuatan baru yang menuntut keseragaman dan kepatuhan. Ketika negosiasi tidak lagi cukup, tekanan militer digunakan untuk memastikan wilayah yang telah dikuasai tetap berada dalam kendali. Karena itu, pertumbuhan kekuasaan Ibnu Saud bukan hanya tentang naiknya seorang pemimpin, tetapi juga tentang menyusutnya ruang bagi kekuatan lokal yang sebelumnya otonom. Pada titik ini, peran Inggris tidak bisa diabaikan. Mereka memang tidak selalu tampil sebagai pendukung terbuka dalam setiap tahap ekspansi Ibnu Saud, tetapi kondisi yang memungkinkan kekuatannya tumbuh jelas, bukan situasi yang netral.
Setelah perang, prioritas Inggris bergeser, bukan lagi memenuhi harapan Arab yang sebelumnya mereka biarkan berkembang, melainkan menjaga jalur strategis, menahan potensi kekacauan, dan memastikan semenanjung Arab tidak jatuh ke tangan kekuatan yang mengganggu kepentingan mereka di Teluk, rute India, dan Laut Merah. Dalam kerangka ini, sosok yang mampu membangun kontrol terpusat, menjaga stabilitas, dan mudah diajak berurusan secara pragmatis tentu terlihat lebih berguna. Karena itu, ketika kekuatan Hussein melemah, Inggris tidak mengerahkan energi yang sama untuk mempertahankannya. Sebaliknya, mereka melihat naiknya Ibnu Saud sebagai perkembangan yang bisa ditoleransi, bahkan dalam batas tertentu menguntungkan. Dukungan ini jarang hadir dalam bentuk deklarasi terbuka, yang lebih menentukan justru pembiaran, pengakuan bertahap, hubungan diplomatik yang dijaga, serta keputusan untuk tidak menghalangi saat keseimbangan kekuasaan mulai bergeser. Dalam sejarah kawasan, sikap seperti ini kerap sama pentingnya dengan intervensi langsung. Seiring waktu, hasilnya semakin jelas. Ibnu Saud tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga membangun pola kekuasaan yang lebih rapat dibanding para pesaingnya. Ia muncul bukan sekadar mengisi kekosongan, melainkan memanfaatkannya dengan disiplin yang lebih kuat dan arah yang lebih pasti. Namun kekuatan ini tidak dibangun hanya dengan senjata, penaklukan, atau dukungan situasional dari luar. Agar kontrol itu bertahan, dibutuhkan landasan yang mampu menertibkan masyarakat dari dalam, menyatukan cara pandang, dan memberi legitimasi yang lebih dalam terhadap kekuasaan yang sedang dibentuk. Kekuatan yang dibangun Abdul Aziz Ibnu Saud tidak berhenti pada penguasaan wilayah dan konsolidasi militer. Untuk menjaga wilayah yang luas dan beragam tetap dalam satu kendali, dibutuhkan landasan yang mampu menertibkan masyarakat dari dalam. Di titik inilah ajaran yang berakar dari Muhammad bin Abdul Wahab memainkan peran yang melampaui fungsi keagamaan. Ia bukan hanya menjadi panduan keyakinan, tetapi juga kerangka yang menentukan bagaimana masyarakat harus hidup dan apa yang tidak lagi bisa dipertahankan. Wahabisme berangkat dari gagasan pemurnian, mengembalikan praktik keagamaan ke bentuk yang dianggap paling awal, sekaligus menolak tradisi yang berkembang kemudian. Ziarah ke makam tokoh agama, penghormatan terhadap simbol tertentu, hingga praktik lokal yang telah lama berakar ditempatkan sebagai penyimpangan yang harus dihapus. Secara konseptual, ini tampak sebagai upaya koreksi. Namun dalam konteks ekspansi kekuasaan, pemurnian ini berubah menjadi instrumen yang menentukan siapa yang berada di dalam dan siapa yang berada di luar. Di lapangan, perubahan ini tidak berjalan melalui proses persuasif semata. Di banyak wilayah dalam ekspansi Ibnu Saud, penolakan terhadap praktik lama tidak hanya disampaikan sebagai seruan, tetapi disertai tekanan nyata. Tempat-tempat yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas keagamaan dihancurkan, simbol yang dianggap tidak sesuai dihapus, dan masyarakat dihadapkan pada pilihan sempit, menyesuaikan diri atau menghadapi konsekuensi. Dalam beberapa kasus, penertiban ini berlangsung dengan kekerasan, meninggalkan jejak konflik yang jarang masuk ke narasi besar, tetapi dirasakan langsung oleh masyarakat yang mengalaminya. Penyeragaman ini membawa dampak sosial yang luas. Tradisi yang selama ini menjadi bagian dari identitas lokal perlahan kehilangan ruang untuk bertahan. Perbedaan praktik yang sebelumnya hidup berdampingan digantikan oleh satu pola yang dianggap sah. Proses ini tidak hanya mengubah cara beribadah, tetapi juga memengaruhi struktur sosial, hubungan antar kelompok, dan cara masyarakat memandang otoritas. Apa yang dulu beragam kini diarahkan menjadi seragam, bukan melalui evolusi alami, tetapi melalui mekanisme yang terorganisir. Dalam konteks kekuasaan, ideologi ini memberi keuntungan yang signifikan. Dengan standar tunggal yang mengikat, potensi perbedaan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi perlawanan. Loyalitas tidak lagi sekadar persoalan politik, tetapi juga menjadi bagian dari ketaatan terhadap ajaran yang dianggap benar. Dengan cara ini, kontrol tidak hanya dijalankan dari atas melalui struktur militer, tetapi juga meresap ke dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, proses ini juga menciptakan garis pemisah yang semakin tegas. Kelompok yang menolak pendekatan ini tidak lagi berada dalam posisi untuk bernegosiasi secara setara. Mereka ditempatkan di luar sistem yang sedang dibangun dan dalam banyak kasus kehilangan ruang untuk mempertahankan cara hidup mereka. Ketegangan yang muncul bukan lagi sekadar perbedaan pandangan, tetapi benturan antara dua cara memahami agama dan kehidupan sosial yang tak lagi memiliki titik temu. Di tengah dinamika ini, perbedaan antara model kekuasaan berbasis legitimasi tradisional dan model yang dibangun dari kombinasi militer serta ideologi menjadi semakin jelas. Apa yang di satu sisi dipertahankan sebagai warisan, di sisi lain dipandang sebagai sesuatu yang harus dihapus. Ketika kedua pendekatan ini bertemu dalam ruang yang sama, perbedaan itu tak lagi dapat dikelola sebagai variasi, melainkan berkembang menjadi konflik terbuka yang sulit dihindari. Seiring kekuatan baru terus bergerak maju, arah konflik mulai terbentuk dengan jelas. Syarif Hussein bin Ali masih berdiri dengan legitimasi yang ia miliki. Keturunan dari garis yang dihormati, penjaga kota suci, dan tokoh yang pernah memimpin pemberontakan dengan harapan membangun masa depan politik Arab yang mandiri. Namun di saat yang sama, Abdul Aziz Ibnu Saud muncul dengan model kekuasaan yang berbeda, terpusat, terorganisir, dan diperkuat oleh kombinasi militer serta ideologi yang menuntut keseragaman. Kedua pendekatan ini tidak hanya berbeda, tetapi bergerak dalam arah yang saling meniadakan. Bagi Syarif Hussein, kekuasaan bukan hanya soal kontrol wilayah, tetapi juga posisi simbolik dan historis. Ia mengandalkan pengakuan yang telah terbentuk selama berabad-abad, baik dari masyarakat lokal maupun dunia Islam yang lebih luas. Namun dalam kondisi pasca perang yang berubah cepat, legitimasi seperti ini tak lagi cukup untuk bertahan. Tanpa kekuatan militer yang terorganisir dan dukungan eksternal yang konsisten, posisinya menjadi semakin rapuh. Sebaliknya, Ibnu Saud tidak bergantung pada pengakuan simbolik yang sama. Ia membangun kekuatan melalui kontrol langsung atas wilayah dan masyarakatnya, memastikan setiap ekspansi diikuti penegasan otoritas yang sulit digoyahkan. Ideologi yang ia gunakan tidak hanya menjadi pembenaran, tetapi juga alat untuk menghilangkan alternatif yang berpotensi menjadi sumber perlawanan. Dalam kerangka ini, tidak ada ruang bagi model kekuasaan lain di luar sistem yang ia bangun. Ketika dua model ini bersinggungan di Hijaz, konflik tak lagi sekadar kemungkinan, tetapi menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Hijaz bukan wilayah biasa. Di sanalah Mekah dan Madinah berada, pusat spiritual yang memberi legitimasi, bukan hanya secara lokal, tetapi juga global. Menguasai Hijaz berarti menguasai simbol yang jauh melampaui sekadar wilayah geografis. Namun dalam menghadapi ancaman yang datang, Syarif Hussein berada dalam posisi yang tidak seimbang. Dukungan yang pernah ia terima selama perang tak lagi hadir dengan kekuatan yang sama. Inggris yang sebelumnya menjadi mitra utama dalam pemberontakan tidak menunjukkan komitmen untuk mempertahankan posisinya di Hijaz. Dalam konteks kepentingan yang berubah, mempertahankan Hussein bukan lagi prioritas. Stabilitas kawasan dan hubungan dengan kekuatan yang sedang naik tampak lebih sejalan dengan arah kebijakan mereka. Akibatnya, ketika tekanan dari pasukan yang setia kepada Ibnu Saud meningkat, ruang gerak Hussein semakin terbatas. Pertahanan yang ia miliki tidak mampu menandingi kekuatan dengan organisasi militer yang lebih disiplin dan motivasi ideologis yang lebih terarah. Di banyak titik, perlawanan tidak cukup untuk membalikan keadaan. Ketidakseimbangan ini bukan hanya soal jumlah pasukan, tetapi juga kesiapan, struktur komando, dan arah strategi yang jelas. Dalam proses ini, konflik tidak sepenuhnya berdiri sebagai pertarungan yang setara. Hussein berhadapan dengan kekuatan yang tumbuh dalam momentum yang tepat, memanfaatkan kekosongan pasca Ottoman, bergerak dengan struktur yang lebih solid dan tidak menghadapi hambatan berarti dari luar. Sementara itu, ia sendiri berada dalam situasi di mana dukungan yang pernah dijanjikan tidak lagi hadir saat dibutuhkan. Kejatuhan posisi Hussein bukan hanya akibat kelemahan internal, tetapi juga hasil perubahan sikap kekuatan yang sebelumnya terlibat dalam proses pembentukannya. Janji-janji yang pernah menjadi dasar keputusan besar kini tak lagi memiliki kekuatan yang sama. Dalam praktiknya, ia dibiarkan menghadapi tekanan yang semakin besar tanpa perlindungan yang sebanding.
Ketika konflik semakin meluas, arah akhirnya mulai terlihat. Bukan karena satu pihak tiba-tiba kehilangan legitimasi, tetapi karena legitimasi itu tidak memiliki cukup kekuatan untuk dipertahankan dalam situasi yang telah berubah. Di sisi lain, kekuatan yang dibangun melalui militer dan ideologi terus bergerak maju tanpa hambatan berarti. Dalam kondisi seperti ini, benturan antara dua model kekuasaan tidak lagi bisa diselesaikan melalui kompromi. Ia hanya dapat berakhir dengan satu pihak yang bertahan dan pihak lain yang tersingkir. Ketika tekanan terus mengarah ke wilayah paling sensitif, wilayah yang selama ini menjadi pusat legitimasi Syarif Hussein, ketegangan yang telah lama terbentuk akhirnya bergerak menuju titik puncaknya. Ketika tekanan yang terbangun selama bertahun-tahun akhirnya pecah menjadi konfrontasi terbuka, Hijaz berubah dari simbol legitimasi menjadi medan perebutan yang menentukan arah sejarah kawasan. Wilayah ini bukan sekadar titik geografis, tetapi pusat spiritual yang selama berabad-abad memberi otoritas moral bagi siapapun yang menguasainya. Bagi Syarif Hussein, mempertahankan Hijaz berarti mempertahankan dasar kekuasaannya. Bagi Abdul Aziz Ibnu Saud, menguasainya berarti menyempurnakan kekuatan yang telah ia bangun, menggabungkan dominasi militer dengan kontrol atas pusat keagamaan paling sensitif di dunia Islam. Gelombang serangan dimulai dari Taif. Kota ini menjadi titik awal yang memperlihatkan bahwa konflik tidak lagi berlangsung sebagai pertempuran terbatas, tetapi sebagai penaklukan dengan konsekuensi luas. Ketika pasukan yang berafiliasi dengan Ibnu Saud memasuki kota, perlawanan tidak mampu bertahan lama. Penertiban wilayah berlangsung keras, dan kekerasan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat dalam pertempuran, tetapi juga oleh masyarakat sipil di dalamnya. Dari Taif, tekanan bergerak menuju Mekah. Dalam kondisi di mana keseimbangan kekuatan telah bergeser, kota ini tidak lagi memiliki perlindungan yang cukup untuk bertahan. Ketika Mekah jatuh, perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat administratif. Ia menandai pergeseran otoritas dari model lama berbasis legitimasi tradisional menuju sistem yang lebih terpusat dan dikendalikan oleh ideologi yang lebih ketat. Kota yang selama ini menjadi pusat keberagaman praktik keagamaan mulai diarahkan ke dalam satu pola yang lebih seragam. Madinah menyusul dalam rangkaian ini. Meskipun prosesnya berlangsung lebih panjang, hasil akhirnya tidak berbeda. Dengan jatuhnya Madinah, seluruh Hijaz berada di bawah satu kekuasaan baru. Dalam waktu relatif singkat, wilayah yang sebelumnya memiliki struktur sosial dan keagamaan yang beragam kini berada di bawah sistem yang menuntut keseragaman. Di tengah perubahan yang berlangsung cepat, peran Inggris terlihat melalui sikap yang diambil, atau lebih tepatnya, melalui ketiadaan tindakan. Ketika konflik mencapai titik paling menentukan, tidak ada intervensi berarti untuk mempertahankan posisi Syarif Hussein. Tidak ada langkah konkret untuk menahan ekspansi yang berlangsung, meskipun wilayah yang diperebutkan memiliki arti yang jauh melampaui kepentingan lokal. Pilihan untuk tidak terlibat secara aktif ini menunjukkan bahwa arah kebijakan telah bergeser. Stabilitas yang dianggap sejalan dengan kepentingan jangka panjang lebih diutamakan dibanding mempertahankan komitmen sebelumnya. Bagi pihak yang berada di bawah tekanan, kondisi ini menciptakan situasi yang tidak seimbang. Apa yang sebelumnya dibangun melalui janji dan kerjasama tidak lagi memiliki daya ketika situasi berubah. Dalam praktiknya, ketidakhadiran ini memberi ruang bagi satu kekuatan untuk bergerak tanpa hambatan berarti, sementara pihak lain kehilangan kesempatan untuk mempertahankan posisinya. Setelah kontrol atas Hijaz berpindah, perubahan tidak berhenti pada pergantian penguasa. Pendekatan ideologis yang sebelumnya diterapkan di Najd kini diperluas. Praktik keagamaan yang telah hidup selama berabad-abad tidak lagi dipertahankan sebagai tradisi, tetapi dinilai berdasarkan standar yang lebih sempit. Dalam proses ini, sejumlah simbol penting yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat mulai dihilangkan. Di Madinah, kompleks pemakaman Jannatul Baqi yang menjadi tempat peristirahatan sejumlah keluarga Nabi dan sahabat mengalami penghancuran. Struktur yang sebelumnya berdiri sebagai penanda sejarah dan penghormatan terhadap tokoh-tokoh penting Islam diratakan dengan alasan bahwa praktik yang berkaitan dengannya dianggap tidak sesuai dengan prinsip pemurnian.
Hal serupa terjadi di Mekah, di kawasan Jannatul Ma'la yang juga memiliki nilai historis tinggi. Di sana, jejak fisik yang selama ini menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat dihapus dalam proses yang sama. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga cara masyarakat berinteraksi dengan sejarah dan keyakinan mereka. Apa yang sebelumnya menjadi ruang untuk mengenang, menghormati, dan mengekspresikan hubungan dengan masa lalu, kini tidak lagi tersedia dalam bentuk yang sama. Penyesuaian ini tidak selalu terjadi melalui penerimaan, tetapi melalui kondisi di mana pilihan untuk mempertahankan praktik lama semakin terbatas. Dengan demikian, penaklukan Hijaz tidak hanya menggeser kekuasaan dari satu tangan ke tangan lain. Ia mengubah struktur sosial, mengatur ulang praktik keagamaan, dan membentuk ulang cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Stabilitas yang muncul setelahnya hadir dalam bentuk yang berbeda, lebih terpusat, lebih seragam, tetapi juga meninggalkan jejak perubahan yang dalam bagi mereka yang sebelumnya hidup dalam keragaman. Pada akhirnya ketika konflik mencapai puncaknya, hasil yang diperoleh bukan hanya menentukan siapa yang menguasai wilayah, tetapi juga menetapkan arah baru yang akan bertahan dalam jangka panjang. Satu kekuatan berhasil mengonsolidasikan posisinya, sementara yang lain tidak lagi memiliki ruang untuk bertahan. Dari titik inilah, konsekuensi dari seluruh rangkaian peristiwa ini mulai terlihat dengan lebih jelas. Bukan hanya dalam peta politik, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan keagamaan yang telah berubah secara mendasar. Setelah jatuhnya Hijaz, tekanan yang sebelumnya terasa kini berubah menjadi kenyataan yang tak bisa dibalik. Syarif Hussein bin Ali yang pernah berdiri sebagai penguasa wilayah suci dan simbol harapan bagi kemerdekaan Arab perlahan kehilangan pijakannya. Kota-kota yang menjadi sumber legitimasi dan kekuasaannya telah berpindah tangan, sementara jaringan dukungan yang pernah menopangnya tak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan posisinya. Kehilangan ini bukan hanya bersifat teritorial, ia menyentuh inti dari posisi yang selama ini ia pegang. Selama bertahun-tahun, otoritas Hussein tidak hanya dibangun di atas kendali wilayah, tetapi juga pada pengakuan historis dan keagamaan. Namun ketika wilayah itu hilang, legitimasi tersebut tak lagi memiliki ruang untuk diwujudkan dalam kekuasaan nyata. Yang tersisa hanyalah simbol tanpa struktur, nama tanpa kekuatan. Pada akhirnya, Syarif Hussein dipaksa meninggalkan Hijaz. Ia tak lagi berada di pusat peristiwa, tetapi bergerak menjauh dari wilayah yang pernah ia kuasai. Pengasingan ini bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi penanda berakhirnya sebuah fase. Dari seorang pemimpin yang pernah berada di tengah dinamika besar kawasan, ia kini menjadi tokoh yang tersingkir dari jalannya sejarah. Bagi sebagian pihak, kejatuhan ini mungkin terlihat sebagai konsekuensi dari perubahan kekuatan yang tak terhindarkan. Namun dalam rangkaian peristiwa yang lebih luas, tampak pola yang lebih dalam. Harapan yang pernah dibangun melalui janji dan kerjasama tidak pernah benar-benar menjadi dukungan yang konsisten. Ketika kondisi berbalik, fondasi yang seharusnya menopang tak lagi ada. Dalam situasi seperti itu, kejatuhan bukan hanya soal kalah dalam konflik, tetapi juga kehilangan dukungan pada saat yang paling menentukan. Runtuhnya posisi Syarif Hussein juga menandai berakhirnya satu model kepemimpinan di kawasan tersebut. Model yang bertumpu pada legitimasi keturunan, pengakuan simbolik, dan hubungan historis tak lagi mampu bertahan menghadapi struktur kekuasaan baru yang lebih terorganisir dan terpusat. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang memperlihatkan bagaimana keseimbangan kekuatan bergeser dari satu bentuk ke bentuk lain. Dalam bayang-bayang kejatuhan ini, muncul realitas baru yang tak lagi memberi ruang bagi pendekatan lama untuk kembali. Apa yang terjadi pada Syarif Hussein bukan hanya kisah individu, tetapi juga cerminan dari perubahan yang lebih luas tentang bagaimana kekuasaan dibangun, dipertahankan, dan pada akhirnya digantikan. Dan ketika satu tokoh yang pernah berada di pusat kekuasaan kini berada di luar panggung, di sisi lain mulai terlihat arah yang berbeda. Kekuatan yang sebelumnya bergerak dari pinggiran kini menyusun dirinya menjadi struktur yang lebih permanen, membentuk dasar bagi tatanan baru yang akan bertahan dalam jangka panjang.
Setelah Hijaz sepenuhnya berada di bawah kendali Abdul Aziz Ibnu Saud, arah kawasan memasuki fase yang lebih pasti. Najd dan Hijaz, yang sebelumnya berkembang dengan karakter berbeda, kini berada dalam satu struktur kekuasaan. Namun penyatuan ini bukan pertemuan dua sistem yang setara. Pola yang dibangun di Najd menjadi kerangka utama, sementara Hijaz menyesuaikan diri ke dalam sistem yang telah lebih dulu terbentuk. Perubahan ini terlihat jelas dalam cara kekuasaan dijalankan. Otoritas yang sebelumnya tersebar kini ditarik ke satu pusat yang lebih terkontrol. Peran elit lokal yang dahulu memiliki ruang dalam mengatur wilayahnya semakin terbatas. Keputusan tidak lagi bergantung pada keseimbangan antar kelompok, tetapi pada satu garis komando yang tegas. Struktur ini menjaga stabilitas dengan lebih konsisten, namun pada saat yang sama mempersempit ruang variasi. Pada tahun 1932, proses ini mencapai bentuk resminya dengan berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Negara ini tidak lahir dari kompromi antar kekuatan setara, tetapi dari rangkaian penaklukan dan konsolidasi yang menempatkan satu kekuatan di atas yang lain. Wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki dinamika sendiri kini berada dalam satu kerangka yang menuntut keseragaman arah. Penamaan negara ini sendiri mencerminkan bagaimana proses itu berlangsung. Nama Saudi diambil dari keluarga Al Saud sebagai bentuk penegasan bahwa negara yang terbentuk merupakan hasil langsung dari ekspansi dan konsolidasi yang mereka bangun. Dalam praktik yang jarang terjadi pada negara modern, identitas negara dilekatkan pada satu garis keluarga, menandakan bahwa kekuasaan politik, wilayah, dan legitimasi negara menyatu dalam satu struktur yang sama sejak awal berdirinya. Salah satu perubahan paling nyata terlihat dalam kehidupan keagamaan. Pendekatan yang berakar dari Wahabisme tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi dijalankan sebagai standar resmi yang mengikat. Praktik yang sebelumnya hidup dalam masyarakat tidak lagi memiliki ruang untuk dijalankan secara terbuka. Setelah penghancuran situs seperti Baqi dan Ma'la pada fase sebelumnya, arah kebijakan menjadi semakin tegas. Bukan sekadar mengubah, tetapi memastikan bahwa pola lama tidak kembali muncul. Pengawasan terhadap kehidupan sosial pun diperkuat. Norma yang ditetapkan tidak hanya berlaku di tingkat simbolik, tetapi masuk ke dalam keseharian masyarakat. Aktivitas keagamaan, interaksi sosial, hingga ekspresi publik berada dalam batas yang lebih ketat. Dalam kondisi ini, kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang terus diawasi dan diarahkan. Pendekatan ini menciptakan bentuk stabilitas yang berbeda. Dengan menekan variasi sejak awal, potensi perbedaan dapat dikendalikan dalam jangka pendek. Namun stabilitas ini tidak lahir dari keseimbangan kepentingan, melainkan dari kemampuan untuk mengontrol dan menyeragamkan. Apa yang tidak sesuai tidak lagi dinegosiasikan, tetapi dihapus dari ruang publik. Di sisi lain, hubungan dengan Inggris memasuki fase yang lebih pragmatis. Setelah terbentuknya kekuatan yang mampu mengendalikan wilayahnya secara konsisten, Inggris tidak lagi perlu terlibat langsung seperti pada masa perang. Stabilitas yang mereka butuhkan mulai tercapai melalui struktur yang telah terbentuk. Dalam konteks ini, negara yang baru berdiri tidak lagi menjadi proyek yang harus diarahkan, tetapi mitra yang cukup stabil untuk menjaga keseimbangan kawasan. Dengan demikian, berdirinya Arab Saudi mencerminkan hasil dari proses panjang yang tidak hanya ditentukan oleh pertempuran di lapangan, tetapi juga oleh cara kekuasaan dibangun dan dijalankan. Negara ini berdiri di atas fondasi kontrol yang kuat, menggabungkan kekuatan militer, struktur terpusat, dan ideologi yang langsung membentuk kehidupan sosial. Dari titik ini, negara yang baru tidak lagi berada dalam fase pembentukan, tetapi mulai menunjukkan karakter yang akan bertahan dalam jangka panjang, stabil, terpusat, dan seragam. Sebuah sistem yang mampu menjaga kendali atas wilayahnya, namun juga membawa konsekuensi terhadap bagaimana masyarakat hidup, beribadah, dan mempertahankan atau kehilangan ruang bagi keberagaman yang pernah ada.
Jika seluruh rangkaian peristiwa ini dilihat sebagai satu proses utuh yang terbentuk bukan hanya sebuah negara, tetapi arah sejarah yang sejak awal tidak pernah sepenuhnya netral. Janji kemerdekaan di masa perang memang cukup untuk menggerakkan perlawanan, tetapi disusun dengan ruang tafsir yang memungkinkan hasil akhirnya ditentukan secara berbeda. Dalam praktiknya, Inggris tidak perlu mengendalikan setiap langkah secara langsung. Cukup dengan membentuk kondisi, menjaga jarak pada momen krusial, dan membiarkan keseimbangan bergeser. Hasil yang diinginkan dapat tercapai tanpa harus tampil sebagai penentu utama. Namun arah itu tidak akan terwujud tanpa aktor yang mampu memanfaatkannya. Di titik inilah kekuatan yang dibangun Abdul Aziz Ibn Saud mengambil peran. Negara yang kemudian berdiri bukan lahir dari proses yang ringan atau tanpa biaya. Ia dibentuk melalui rangkaian ekspansi yang keras, konflik yang menelan korban, dan penyingkiran terhadap pihak-pihak yang tidak sejalan. Dalam proses itu, kekuasaan tidak hanya diperoleh, tetapi juga diamankan dengan memastikan bahwa setelah kemenangan tercapai, tidak ada lagi ruang bagi kekuatan lain untuk bangkit kembali. Yang tersisa adalah struktur yang stabil, tetapi stabilitas yang lahir dari proses yang tidak sepenuhnya memberi pilihan. Di dalam struktur itu, ideologi tidak berdiri sebagai pelengkap, melainkan fondasi yang memperkuat arah tersebut. Wahabisme dengan prinsip pemurniannya memberi kerangka yang membuat perubahan besar dapat dijalankan dengan legitimasi yang kuat. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini juga membawa konsekuensi nyata. Praktik keagamaan yang beragam dipersempit, tradisi yang telah hidup lama tidak lagi diberi ruang, dan dalam banyak kasus masyarakat tidak lagi berada dalam posisi untuk memilih cara mereka menjalani keyakinannya. Pilihan itu secara bertahap ditentukan oleh sistem yang telah dibangun, bukan oleh proses yang tumbuh dari bawah. Dampak dari proses ini tidak berhenti pada masa awal berdirinya negara. Ia membentuk karakter yang bertahan hingga kini, struktur yang terpusat, kontrol yang kuat, dan kehidupan sosial yang berada dalam batas-batas yang jelas. Stabilitas memang tercapai, tetapi datang bersama konsekuensi, hilangnya variasi yang pernah ada, menyempitnya ruang perbedaan, dan terbentuknya sistem yang lebih menekankan keseragaman daripada keberagaman. Dari sini, sejarah berdirinya Arab Saudi tidak lagi hanya tentang pergantian kekuasaan, tetapi tentang bagaimana janji, kekuatan, dan ideologi bertemu dan membentuk realitas yang bertahan dalam jangka panjang. Ia menunjukkan bahwa yang menentukan hasil akhir bukan hanya siapa yang berjuang, tetapi siapa yang mampu mengarahkan kondisi, siapa yang cukup kuat untuk mengambil alih ruang yang terbuka, dan siapa yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan di dalamnya. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang bagaimana semua ini terjadi, tetapi tentang apa yang harus dibayar untuk mencapai stabilitas tersebut, dan siapa yang sebenarnya menanggung harga dari perubahan itu.